Halo semuanya, kembali lagi bersama Fani di Antakara, bersama Bercerita. Kali ini, Fani bakal bawain topik yang seru banget nih untuk diobrolin. Topiknya adalah stigma terhadap laki-laki dan toxic masculinity. Nah, stigma terhadap laki-laki dan toxic masculinity ini sebenarnya sering dijumpai loh. Contohnya, laki-laki identik dengan kata maskulin harus gagah, tidak boleh baperan, tidak boleh suka warna pink, tidak boleh nangis, harus menjadi sumber penghasilan utama dalam keluarga, hobinya identik dengan hal yang manly juga, contohnya olahraga, dan hal-hal yang lebih agresif itu, dan nggak cocok gitu kalau misalnya hal dengan rumahan. Nah, sayangnya topik ini tuh masih awam untuk dibicarakan, bahkan beberapa orang masih menganggap bahwa hal tersebut wajar saja untuk dilakukan. Padahal, bukan hanya perempuan yang berhak mendapatkan kesempatan untuk memiliki kesempatan yang sama, tapi laki-laki juga demikian. Karena itu, pada kesempatan kali ini, Antakara bakal bawain kalian semua bintang tamu yang spesial banget nih. Kita ada Ko Elton. Halo Ko, gimana nih Halo, kabarnya? baik. Kalian baik, sehat? Baik, baik. Seperti kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Gimana kalau Koko kenalin diri dulu nih, supaya teman-teman di rumah juga bisa akrab dengan Koko? Halo semuanya. Kenalin, nama aku Alton, biasa dipanggil L. Asli Medan, umurnya nanti tahun ini 22 tahun. Oke, Ya, terima kasih dan salam kenal juga ya, Ko. salam Jadi bagi yang belum kenal. tahu, kalau Ko Elton ini tuh tergabung di salah satu komunitas dance, dan juga aktif berkonten di TikTok loh. Iya nggak? Bener nggak tuh? Iya, iya. Oke, jadi di sini ada aku, Fani, yang bakal temenin Koko dan juga teman-teman semua untuk ngobrol asik nih. Kita langsung mulai aja kali ya. Boleh. Oke, untuk pemanasan kita bakal main games nih kok, yaitu Never Have I Ever dengan topik stigma terhadap laki-laki. Koko boleh jawab ever kalau Koko pernah merasakannya atau pernah melakukannya, dan juga never jika belum pernah. Nanti Oke, untuk pertanyaan dengan jawaban ever, Koko boleh langsung ceritain aja nih pengalaman Koko tentang itu. Oke, kita mulai aja ya kok. boleh. Apakah Koko pernah merasa dibatasi untuk meluapkan perasaan seperti menangis? Pernah, pernah. Ya, wajar lah ya. Laki-laki kalau nangis pasti nggak boleh. Apalagi di apa ya, dulu kan aku lahir di Medan nih, dan aku dibesarkan di Medan kurang lebih 17 tahun. Jadi menurut aku di kota yang aku tinggali, di tempat yang aku dibesarkan itu pemikirannya masih sempit menurut aku. Jadi kayak kalau laki-laki menangis itu dianggap cemen. Pernahkah Koko mendengar ujaran semacam laki-laki harus bisa olahraga atau laki-laki harus bisa berantem? Pernah. Sampai hari ini aku masih menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu karena apa ya, dibanding semua teman-teman aku, baik dari tim, pokoknya dari lingkungan aku deh, aku tergolong badan yang paling kecil dan yang bahunya tuh nggak bidang. Jadi kayak badan aku tuh badan-badan yang nggak cowok sebenarnya. Dan jadi dari dulu sampai sekarang aku masih menghadapin, kamu harus olahraga, kamu biar badan kamu tuh bagus gitu, apalagi badannya harus bidang dan segala macamnya. Next, pernah nggak Koko merasa tidak bebas dalam berekspresi atau melakukan hobi? Pernah, semua pernah ya. Ya pernah lah pasti, apalagi aku dancer kan, seperti yang tadi perkenalan di awal, aku aktif di komunitas dance. Ya salah satunya aku juga kurang bisa berekspresi karena keluarga aku yang masih menganggap laki-laki itu nggak pantas ngelakuin dance gitu. Nah, kalau gitu artinya gimana nih akhirnya Koko bisa akhirnya? Maksudnya sampai sekarang masih nari gitu kan? Ya, Gimana cara uh, gimana cara Koko menghadapi situasi itu? apa ya? Ada pepatah mengatakan bahwa sesuatu semua orang akan terdiam ketika kamu menghasilkan. Jadi kalau kalian tahu DBL, aku nggak tahu ya. Ada nggak sih DBL? Harusnya ada ya di Jawa namanya DBL. Apa gitu? Untuk yang Ada kok. basket punya. Ada kan? Nah di DBL itu dulu aku SMA aku sempat ikut. Nah kan 2 tahun kan hanya boleh SMA 1 dan SMA 2. Jelas SMA 1 aku kalah, keluarin waktu, keluarin uang, keluarin tenaga, capek-capek, dan hasilnya tuh nggak ada hasil intinya lah. Dan itu pasti dipandang rendah sama keluarga. Dan akhirnya aku bertekad sama diri aku sendiri, di tahun kedua aku akan jaminkan aku akan membawa hasil. Akhirnya di tahun kedua, ya puji Tuhan, aku dikasih keberhasilan dalam lomba dance itu. Aku tunjukin bahwa aku bisa. Akhirnya aku juara 1 di Sumatera Utara Wih, sama teman-teman keren aku. keren Nah, banget ya. ya, jadi akhirnya karena itu keluarga aku kayak wow, amazed. Akhirnya kesalnya aku bawa uang tunai dan emas
cincin emas kan. Jadi kayak mereka kayak agak, oh oke, berarti lu berani jaminkan kita gitu. Selanjutnya, pernah nggak sih Koko merasa sulit untuk bercerita mengenai diri sendiri karena stigma di masyarakat? Pernah, pasti pernah. Karena uh, ya itu kembali lagi ke pemikiran masyarakat yang masih belum terima sekarang masculinity itu sangat luas kan, gitu. Jadi kayak agak susah berekspresi dan bercerita ke orang-orang terkadang. Oke. Kan kalau tadi Koko udah sebut ya, kalau ada banyak pemikiran masyarakat yang belum terbuka. Nah, dari pengalaman Koko sendiri, apakah Koko pernah merasa dihakimi dengan cara berpakaian atau berpenampilan? Pernah. Contoh paling nyata ketika aku tertarik sama sepatu boots di H&M. Tahu kan sepatu boots H&M? Nah, itu aku sangat suka banget sama sepatu boots itu. Ketika aku beli dan aku pakai, orang merasa ini orang gila ya, gitu. Sorry kalau kata-katanya kasar, tapi maksudnya kayak mereka tuh benar-benar melontarkan bahwa aku tuh nggak waras gitu. Kenapa kamu beli sepatu yang begitu? Padahal itu nggak pantas untuk kamu pakai. Oke, kita lanjut aja kali ya, Kok. Jadi abis dari game ice breaking, pasti udah mulai lentur dong suasananya. Waktunya kita bahas soal hal yang lebih mendalam lagi nih. Kalau dari Koko sendiri, pernah nggak sih berusaha untuk fit in dengan stigma-stigma dari tradisional di masyarakat ini? Nggak, aku nggak pernah berusaha untuk fit in. Kalau di satu perkumpulan aku tidak diterima, that's fine. Aku akan mencoba untuk pergi karena aku punya prinsip di mana aku berada, aku akan menjadi damai di tempat itu. Jadi ketika mereka nggak terima aku, that's fine. Ya udah, aku mending pergi ke tempat di mana people gonna accept me, gitu. Keren banget ya. Kalau lebih baik kita berteman sama orang-orang yang emang pengen sama kita aja gitu. Iya, benar. Oke. Kalau dari Koko sendiri, boleh nggak sih ceritain pengalaman Koko dari awal bisa suka dance ini, dan mungkin emang berbeda gitu dari laki-laki yang mungkin dari dulu sukanya olahraga, tapi Koko memilih untuk suka dance gitu. Kenapa bisa suka dance? Terinspirasi dari Cherry Bell sebenarnya. Lucu ya, maksudnya kayak dulu tuh zaman-zaman Cherry Bell. Jadi pas itu aku ingat aku tuh kelas SMP 1, SMP kelas 1. Pada saat itu tuh aku lihat, kerennya Cherry Bell, coba dance lucu-lucu gitu. Dan ternyata aku mulai menyukai dance. Dan pada saat itu aku cuma tahu genre pop kan, jatuhnya pop. And then tiba-tiba aku lihat lagi di YouTube. Pada saat itu YouTube kan belum begitu canggih kan. Itu belum begitu canggih, dan ketika itu aku aku SMP, jadi gedung aku tuh sama dengan gedung anak SMA. Jadi kalau ada expo, ada DBL, ada latihan, mereka tuh suka latihan di lapangan yang dimana menarik perhatian aku. Ini genrenya apa? Ini genrenya apa? Ya gitulah, dari situ aku pelan-pelan belajar dan mencari tahu, dan akhirnya sampai ke aku yang sekarang gitu deh. Oke, terus gimana sih pas awal Koko kan suka dance gini dan emang tahu kan berbeda gitu kan? Gimana respon orang di sekitar Koko gitu? Jelas ya, mereka pasti kayak, kenapa sih mesti dance? Kalau dance pun kenapa nggak b-boy gitu ya? Pasti dance kan ada kan yang hip hop, yang robotik, yang b-boy. Kenapa sih mesti yang pop genre gitu? Pada saat itu aku beneran nggak bisa jawab. Aku bener-bener bingung mau jawab apa. Tapi sekarang kalau ditanya aku bisa jawab. Karena that's what I like gitu loh. Kayak body aku tuh nggak menuntun ke situ, nggak menuntun ke b-boy, nggak menuntun ke robotik, nggak menuntun ke situ. Sebenarnya kalau mau belajar bisa, tapi my soul enggak gitu loh. Oke. Jadi kan artinya ada pergumulan gitu ya pas sebelum memilih untuk mau dance yang genre tertentu gitu. Iya, Kira-kira sempat ada pergumulan. dalam pergumulan itu proses apa sih yang Koko lewatin gitu? Kira-kira ada bantuan dari teman kah atau emang pure dari diri sendiri? Berarti ini jatuhnya konsep bullying ya. Jadi dulu tuh aku juga sempat kena proses konsep bullying, di mana aku tuh dibully sama kakak kelas juga. Ya, tapi pada saat itu nggak ada yang help aku karena memang nggak bisa help gitu loh. Dan aku coba stand up for myself, and then ya adalah bantuan dari teman juga, dari sahabat-sahabat aku. Mereka bilang, ya udah, kita juga nggak bisa tolong banyak sih, Tan, karena ya dunia yang terlalu sempit. Tapi maksudnya kalau lu sama kita, you can be true to who you are. I mean like, nah pada saat itu tuh aku berpikir, kenapa ketika aku sama sahabat aku bisa, kenapa sama orang nggak bisa? Jadi, nah pada saat itu aku memproseskan diri aku sendiri bahwa self love itu penting.
ketika orang nggak terima kamu, ya udah, nggak berarti kamu nggak terima diri kamu sendiri. You need to accept who you are, baru orang bisa accept who you are gitu. Oke, jadi emang berangkat dari self love itu ya kok? Ya, berangkatnya dari self love dulu. Ketika kamu udah self love, no, others itu nggak akan mempengaruhi diri kamu sendiri. Oke, kayak menyambung ke yang tadi nih, artinya berarti Koko tuh jadi sering posting konten-konten dance juga kan di sosmed? Ya. Pernah nggak sih dapat komen-komen dari netizen yang isinya nggak enak gitu? Misalnya komen mengenai bagaimana Koko bertindak, berpakaian, atau komen-komen mengenai tipe konten Koko yang diunggah itu tuh nggak sesuai nama image laki gitu. Ada, aku sering dapat. Nah, versinya kalau orang tuh biasa komennya di segmen komen, kalau ini mereka komennya langsung ke private message. Jadi ke direct message gitu loh. Nah, sebenarnya kalau ya pasti ini manusiawi sekali sih. Semua orang ketika mendapat hate speech pasti akan merasa sakit gitu loh. Tapi kembali lagi, itu kuncinya kembali lagi ke self love ya. Kalian tuh mesti self love dulu. Itu lagi, Mas ya, kenapa self love? Karena no one can accept you guys, only you guys. Maksudnya nggak ada orang lain yang bisa menerima diri kalian sendiri selain kalian sendiri. Jadi support sistemnya itu ada di diri kalian sendiri. Ketika kalian support diri kalian sendiri, kalian akan bisa jadi diri kalian sendiri. Itu loh, it's time you guys to shine. Habis itu bagaimana bisa cocok ke orang, aku nggak pernah minta dicocokin, justru orang yang mencocokin diri aku. Ketika itu dia, ketika orang nggak terima aku, ya udah, it's fine, nggak perlu diambil pusing, nggak perlu dipikirkan mereka ngomongin tentang aku nggak ya, mereka pikirannya tentang aku apa ya, itu nggak perlu dipikirin. Itu pikiran mereka lah, udah biarin aja. Tapi ketika ada sesuatu perkumpulan yang menerima diri kalian, oke, it's time for you guys. Maksudnya kayak kalian jaga pertemanan itu. Oke. Nah, itu aja sih untuk wawancara kita hari ini. Sekali lagi, thank you banget Ko Elton untuk waktunya dan sudah mau bercerita tentang pengalaman Koko hari ini. Sebelum kita berpisah, mungkin ini benar-benar pesan-pesan terakhir nih untuk disampaikan. Ada nggak? Apa ya? Pokoknya bagi kalian mungkin bagi kalian yang mau coba, soalnya oke deh, spill dikit ya, aku juga orang yang sangat demen sama make up. Jadi bagi kalian yang suka make up, misalnya kalian tuh pengen gitu keluar dengan make up, it's okay, try it. Maksudnya apa ya? Ketika kalian tidak mencoba sesuatu, kalian nggak tahu apa rasanya. It's okay, hasilnya itu membuat kalian bangun. Kalau kalian merasa itu membuat kalian jatuh, it's really a big no for me. Kayak itu nggak membuat kalian jatuh, justru malah membuat kalian belajar apa yang perlu kalian perbaiki. Jadi jangan pernah takut jatuh. Pokoknya 2 kunci, self love 1, kedua jangan pernah takut jatuh. Ketika kalian jatuh, kalian bisa bangkit lagi. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih. Di sini kita udah ada narasumber kedua kita sama Mbak Fiona. Boleh diperkenalkan diri dulu, Mbak? Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Fiona Damanik, seorang psikolog klinis. Di kesempatan kali ini kita udah ngumpulin nih beberapa pertanyaan dari warganet untuk Mbak jawab mengenai toxic masculinity ini dan stigma terhadap laki-laki. Sebelum masuk ke pertanyaan soal toxic masculinity itu, sebenarnya maskulin yang sebenarnya itu apa sih? Apakah laki-laki itu sama dengan maskulin? Maskulin dan feminin ya, biasa temannya itu kan feminin atau feminim gitu lah. Itu tuh kontinum sifatnya. Di setiap manusia tuh ada. Jadi kadang memang kalau saya perempuan, feminimnya tuh mungkin 80%, 70% gitu, lebih besar. Tapi ada nggak sisi maskulinnya? Ada gitu. 30, 20 atau 25 gitu. Sehingga yang terlihat oleh orang atau yang dominan seringkali muncul itu ya sisi-sisi femininnya, melindungi, merawat gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan ditanya apakah maskulin selalu lekat dengan laki-laki, dominannya sedemikian rupa, namun tidak menutup kemungkinan ada laki-laki yang feminimnya lebih besar daripada perempuan. Oke. Terus dari mana sih toxic masculinity ini akhirnya dinormalisasi dan bagaimana stigma tersebut bisa muncul akhirnya? Padahal kan dari dulu itu mungkin udah ada, cuman belum yang sampai digempar-gemparkan gitu loh, sampai dibicarakan sama semua orang. Kalau situasi sekarang, semakin berkembangnya ilmu psikologi, saya pikir mulai mengedukasi banyak orang bahwa kita nggak bisa mempolarisasi
Jadi kayak cuma dua kutub doang gitu kan, maskulin, feminin. Dan kesehatan mental lainnya. Tapi kalau kita tarik ke belakang, dilihat dari sisi evolusi. Ada banyak faktor biologis yang membuat perempuan itu tuh menjadi kurang mampu untuk survival. Ya. Tapi kan sekarang manusia modern, evolusi sudah mulai sempurna gitu ya. Cuman kadang badannya berevolusi, tubuhnya berevolusi, belum diikuti dengan pikiran yang berevolusi. Makanya kalau dari kata presiden kita yang kita perlu adalah revolusi mental. Apa artinya? Mentalnya yuk dicek. Jangan kita merasa bahwa maskulin itu hanya cowok yang kuat, hanya cowok yang mampu. Atau bahkan kalau kita bahas tentang toxic masculinity, cowok harus kuat, nggak boleh nangis. Definisi kuat itu yang nggak pernah nangis gitu misalnya. Dia akhirnya mempengaruhi lingkungan. Sebagaimana kita punya mindset atau memandang sesuatu, begitu pula lah kita akan memperlakukan orang lain. Atau kita akan mencoba mentransfer knowledge atau nilai kita kepada orang lain. Orang lain yang paling dekat dengan kita adalah anak. Mungkin nggak akan pakai bahasa maskulin gitu ya, nggak akan pakai bahasa feminim juga, tapi dalam kehidupan sehari-hari yang sangat halus kita bahkan nggak berasa. Misal, ketika anak nangis, kita ada orang sebagai orang tua langsung bilang, anak laki-laki kok nangis, nggak boleh nangis, ayo, diam gimana? Harus kuat gitu misalkan. Karena dia nggak sadar ya bahwa itu tuh sedang maskulin, sedang fokus pada maskulin dan mengarah ke toxic masculinity kan, tapi lebih ke ayo nak diam gitu. Karena menurut dia, menurut individu gitu ya, individu ini diam itu adalah baik, diam itu adalah sehat gitu. Jadi psikologi mulai berkembang, mulai dikenalkan bahwa semua emosi itu baik adanya. Semua emosi itu adalah tanda dari dalam tubuh kita untuk kita follow up. Nah, orang yang tadi tuh belum paham gitu. Jadi yang dia lakukan ya turun-temurun dia udah punya mindset ya laki-laki harus melindungi. Bagaimana mengenai stigma budaya maskulin yang membuat laki-laki seakan-akan tuh nggak boleh kalah gitu, dan nggak boleh takut dan berada di bawah perempuan. Jadi kayak seakan-akan laki itu selalu ada satu tingkat lebih tinggi daripada perempuan. Gimana tuh, Mbak? Itu yang menjadi problem. Nanti lama-lama ketika kita punya mindset bahwa yang lebih powerful tuh laki-laki daripada perempuan, itu yang akan terjadi pada proses catcalling. Catcalling tuh yang gitu-gitu loh, manggil-manggil gitu kan, atau kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Apa yang membuat itu terjadi? Itu the worst case-nya ya. Karena dia merasa tidak sama. Manusia itu tidak sama, tidak pada lebih jauh berharga saya yang laki-laki karena saya lebih mampu, nggak tahu lah. Itu irrational belief juga gitu ya. Dengan segala ininya mungkin ya pola pikir dari jauh-jauh yang diturunkan juga gitu. Nah itu tuh yang perlu dibenahi. Karena kalau kita udah merasa saya Fiona ini lebih berkuasa daripada Fanny, udah problem. Maka saya tidak akan menghargai Fanny sebagaimana manusia. Yang mau kita ajarkan di sini sejak dini adalah bagaimana kita semua mampu untuk memanusiakan manusia. Kalimatnya kan miris ya. Kita ini manusia, tapi kok kayaknya sulit memanusiakan manusia gitu. Nah itu dia. Maka mari menganggap atau punya mindset. Jadi kalau misalnya, iya kok saya kayaknya punya mindset benar bahwa laki-laki lebih kuat. Begitu juga dengan perempuan, benar bahwa laki-laki lebih jago gitu misalnya. Maka ketika ada kita ditindas, kita merasa ya kayaknya nggak apa-apa deh. Gitu. Walaupun memang di budaya patriarki ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan juga ya. Nah, cuman jatuhnya begitu, memanusiakan manusia kan jadi kurang. Anggaplah pola itu perlu diubah menjadi mindset bahwa semua manusia itu berharga. Nah, kalau kita punya mindset semua manusia itu berharga, mau dia apa, laki-laki, perempuan, atau tidak terdeteksi apa gitu misalnya, atau dia nggak mau mengklaim dirinya laki-laki atau perempuan, ya dia tetap berharga gitu. Maka kita tidak superficial lagi. Superficial itu dangkal menilai orang karena dia laki-laki, perempuan, tapi lebih deep dalam lagi ketika mengenal orang. Itu. Namun tidak bisa dipungkiri ya Mbak, kalau di Indonesia tuh budaya patriarki masih sangat kuat. Nah,
Pertanyaan terakhir banget nih Mbak, gimana kita semua bisa berkontribusi untuk mengubah mindset masyarakat secara umum mengenai budaya maskulinitas yang toksik ini dan secara konkret gitu? Begini, perubahan dari dalam diri selalu dimulai dari kesadaran. Mungkin beberapa orang nggak sadar kalau dirinya tuh termakan stigma. Maka ya dengan edukasi juga, dengan pengetahuan juga, gitu. Saya tuh selalu menganggap bahwa knowledge is power. Pengetahuan tuh kekuatan. Jadi ketika seseorang punya pengetahuan yang baik, maka dia punya kekuatan untuk melakukan sesuatu. Ketika dia tahu, oh kayaknya saya kemakan stigma deh, maka dia akan latihkan sesuatu untuk mengubah mindset-nya, mencari literatur lain dan lain sebagainya. Tugas kita sebagai orang-orang yang mungkin sudah tahu lebih dulu, artinya bukan kita benar dia salah ya, bukan judgement benar atau salah, tapi yang sudah tahu lebih dulu bahwa baiknya itu kita memanusiakan manusia lain dan tidak baik untuk toxic masculinity atau menganggap laki-laki lebih tinggi atau lebih powerful daripada perempuan, gitu misalkan, ya kita dukung dengan apa? Misalkan dengan informasi yang terpapar gitu. Misalkan dimulai dari yang ada di Zoom ini aja lah gitu. Mungkin mengedukasi lewat stories atau membagikan berita sehingga orang-orang lain itu tuh bisa terpapar karena ada internet ini bagus gitu ya. Cuman kalau kontennya tuh hal-hal yang nggak baik ya nggak sampai juga gitu kan. Jadi informasi tentang masculinity ini juga bisa disebarkan. Dimulai dari kognitif dulu. Itu dulu, Fani. Oke, jadi sebenarnya intinya tuh edukasi ya Mbak. Walaupun, dan sebenarnya tuh nggak ada yang benar yang salah. Itu cuma masalah kurang edukasinya doang. Ya. Oke. Untuk Mbak sendiri, apakah ada kata-kata terakhir nih untuk sebelum kita menyelesaikan wawancara kita hari ini? Saya mau pesan untuk beberapa orang mungkin yang terjebak dalam toxic masculinity, si prianya gitu ya. Saya mau bilang kalau tidak apa-apa untuk asking for help. Kadang ketika budaya tuh menuntut, menyudutkan bahwa kita tuh kuat, nggak boleh merasakan perasaan apapun, maka tetaplah nggak bisa cerita ke teman, nggak bisa cerita ke orang tua karena ternyata budayanya sama gitu ya, sama-sama toxic masculinity gitu, ya larilah ke profesional gitu karena memang tempatnya profesional lah untuk bisa memproses hal-hal yang dialami tadi di toxic masculinity tadi. Paling itu aja pesannya. Jadi jangan takut, jangan menunggu sampai gangguan dulu, gangguan psikologis baru deh ke psikolog gitu. Enggak, psikolog itu tetap bisa membantu dan membuat kita semakin bertumbuh. Oke, seru banget ya ternyata perbincangan kita hari ini. Memang benar, stigma dan pandangan masyarakat terhadap citra gender yang masih tradisional tidak hanya menghambat seseorang untuk menerima orang lain, tapi juga menerima diri sendiri. Topik ini masih jarang banget dibicarakan karena dianggap tabu oleh sebagian masyarakat Indonesia. Antakara berharap melalui sesi hari ini, topik ini semakin dibiasakan di masyarakat, dan masyarakat juga bisa lebih terbuka terhadap isu ini. Teman-teman yang di rumah, sekian obrolan kita hari ini, dan jangan kangen duluan ya. Antakara bersama Bercerita.